Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dia Pikanti Dewanti. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Dalam pertemuan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana disiplin kerja yang menjadi bagian dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Baik, kita langsung saja pada pokok bahasan tentang disiplin kerja. Disiplin kerja, apa pengertian atau apa hal yang dimaksud tentang disiplin kerja? Disiplin kerja menjadi batasan atau peraturan yang harus dipatuhi oleh karyawan dalam dunia kerja agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar dan mencapai target atau tujuan organisasi atau tujuan perusahaan. Lantas, apa saja yang menjadi prinsip dasar dalam membangun disiplin kerja? Prinsip dasar yang dilakukan dalam membangun disiplin kerja di sini antara lain penelitian yang cermat. Artinya apa? Artinya melakukan satu hal yang dilakukan dengan teliti, dengan rigid atau dengan rincian. Kemudian disegerakan, tidak menunda dan mampu untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang sesuai. Selain itu, untuk melindungi kerahasiaan, dalam hal ini privasi, itu juga menjadi bagian dari prinsip disiplin. Dan ada pula tentang bagaimana peraturan konsisten. Konsisten di sini artinya dia melakukan hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi aturan atau rumusan kebijakan. Selain itu, prinsip-prinsip lain yang dimunculkan dalam disiplin kerja yakni fleksibel. Kemudian dalam prinsip ini mengandung nasihat bersifat membangun dan atau konstruktif, serta adanya evaluasi. Sobat mahasiswa, sebenarnya apa hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari adanya disiplin kerja? Berikut adalah beberapa faktor yang menurut seorang ahli bernama Singodimerjo mengatakan bahwa beberapa poin di sini tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap disiplin kerja, antara lain besar kecilnya dalam pemberian kompensasi. Nah, ini sangat menjadi dasar. Biasanya orang akan merujuk hal kaitan dengan disiplin kerja, maka target-target tercapai dan ini berhubungan dengan kompensasi. Faktor lain yakni ada tidaknya keteladanan pemimpin di dalam perusahaan atau organisasi. Berikutnya, ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan. Nah, ini juga menjadi poin pokok dalam faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Ada pula adanya keberanian dari pimpinan dalam pengambilan tindakan atau kebijakan. Ini pun sangat mempengaruhi disiplin kerja. Karena apa? Ini akan bersumber dari seorang pemimpin memberikan arahan atau instruksi atau memberikan bimbingan kepada orang-orang yang mereka pimpin dengan arahan. Nah, ini sangat berpengaruh sehingga aturan-aturan yang dilakukan akan secara langsung menginternal pada orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian adanya pengawasan serta adanya tindakan yang kaitannya perhatian kepada pimpinan. Itu pun sangat berpengaruh terkait dengan faktor yang mempengaruhi disiplin kerja. Sobat mahasiswa, selain tadi adanya faktor-faktor yang berpengaruh, ada pula manfaat dari disiplin. Sehingga beberapa poin tentang manfaat ini juga akan menjadi penguat bagaimana disiplin kerja itu dapat tercapai oleh sumber daya manusia. Beberapa poin di sini antara lain dalam bekerja akan menjadi profesional.
Seseorang yang melakukan disiplin atau mendisiplinkan diri dari hal-hal yang sederhana, dia akan membuat rujukan, dia akan menjadikan acuan-acuan tentang prosedural dan sebagainya untuk menjadi seseorang yang profesional, bekerja sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan expert, dan dia konsisten untuk menjalankan itu. Begitupun bertahan pada posisinya. Artinya apa? Artinya dia mampu melakukan atau memberikan solusi-solusi atau bahkan memberikan bagaimana menyikapi terhadap fenomena-fenomena yang kurang mendukung, misalnya terkait perubahan dan sebagainya, tapi dia mampu untuk memberikan solusi, atau setidaknya dia mampu membuka ruang-ruang diskusi untuk bisa menguatkan kaitannya dengan disiplin kerja itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana menyelesaikan pekerjaan dengan mudah. Itu pun karena dengan adanya disiplin, maka pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilalui. Dan bagaimana disiplin diri itu dapat mengurangi tingkat keruwetan, atau orang membahasakan tingkat stressing, tekanan orang, tekanan pekerja dengan pekerjaannya. Itu pun bisa menjadi poin manfaat dari disiplin. Sobat muda, selanjutnya bagaimana proses berjalannya disiplin kerja itu tercapai? Disiplin kerja bisa tercapai dalam beberapa hal dan diperlukan adanya strategi. Nah, strategi di sini ada beberapa poin yang perlu untuk dicatat. Hal apa saja? Misalnya sudah membuat jadwal kerja sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang akan dilalui. Baik itu aktivitas yang sudah menjadi rutinitas maupun aktivitas-aktivitas insidental lain yang membutuhkan tenaga ataupun pikiran, sehingga ia mau untuk membuat kira-kira hal-hal apa yang bisa dia sikapi. Nah, ini salah satu strategi terkait dengan pencapaian atau proses dari disiplin kerja. Kemudian tanggung jawab. Dari adanya tanggung jawab ini menjadi salah satu strategi untuk penguatan atau proses berjalannya disiplin kerja. Seseorang yang bertanggung jawab, dia akan melaksanakan pekerjaannya, dia akan melalui tahapan-tahapan penyelesaian pekerjaannya, sehingga akan ada atau kaitannya dengan target apa yang bisa dilampaui, target-target apa yang bisa dia capai, sehingga membangun tujuan dari organisasi atau tempat di mana dia bekerja. Selanjutnya, bagaimana mengurangi kebiasaan atau hal-hal negatif. Ini juga sangat berdampak apabila tidak disikapi dengan baik. Hal-hal yang sudah menjadi satu kebiasaan, habit atau budaya yang tidak sehat, itu memang perlu untuk mulai sedikit demi sedikit diminimalisir, yang akhirnya itu akan membawa dampak menjadi sesuatu kegiatan yang positif. Nah, strategi ini akan membangun bagaimana disiplin kerja ini berproses, dan bisa itu dilakukan dengan melatih diri. Nah, poin-poin inilah yang nantinya akan menjadi pemantik dari teman-teman mahasiswa untuk melakukan riset terkait dengan disiplin kerja, yang pastinya ini akan menjadi hal yang sangat menarik saat teman-teman mempelajari lebih dalam lagi tentang manajemen sumber daya manusia. Baik, demikian tadi pemaparannya dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.